beriman pada hakikatnya adalah kita sudah memilih melakukan kehendak Tuhan 100%. Supaya iman itu dapat dibaca, dirasakan, dilihat oleh orang lain. Orang yang dewasa secara iman adalah orang yang mampu memanage karakternya. Halo sahabat Bincang Kita, kembali berjumpa di program Bincang Kita hari ini bersama saya Elo, bercakap bersama mencari makna. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat. Dan hari ini kita akan berbincang kembali, tentunya di studio saya tidak sendiri. Sudah hadir Bapak Pendeta Fredrik Makitan yang akan menemani kita hari ini untuk berbincang tentang apakah iman membutuhkan perbuatan. Apa kabar Pak Freddy? Ya, baik-baik Mbak Elo. Puji Tuhan ya, sudah hadir dan terima kasih bisa bersama Sama-sama. Kembali hari ini kita untuk membahas atau berbincang satu hal tentang iman Pak. Ya, itu tentang apakah iman membutuhkan perbuatan. Nah kalau yang saya tahu ketika saya awal percaya kepada Tuhan Yesus dan mengambil keputusan untuk percaya, dan saya rasa orang Kristen yang lain yang mengaku Kristen dan sudah menerima Tuhan Yesus tahu bahwa ketika kita percaya kita sudah diselamatkan dan keselamatan itu adalah anugerah, begitu ya Pak. Jadi percaya kepada Tuhan, menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Jadi ada sebagian pemahaman orang percaya, orang Kristen yang mengerti bahwa oke, berarti ketika saya percaya saja cukup, gitu ya, karena keselamatan itu adalah anugerah ketika saya percaya. Tetapi ketika saya membaca dalam surat Yakobus 2 ayat 14-17, saya boleh bacakan ya Pak ya. Baik. Di situ dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Nah ini saya membaca ini sepertinya ada yang sedikit berbeda dengan pemahaman yang sebagian orang mungkin pahami percaya saja cukup. Tetapi di sini dikatakan kalau tidak ada perbuatan dari iman yang percaya kita itu, maka mati. Nah ini seperti sedikit berbeda. Menurut Bapak, dan Bapak mungkin bisa menjelaskan sebenarnya hakikat percaya kita kepada Tuhan Yesus itu sebenarnya seperti apa Pak? Apakah percaya sudah cukup itu? Dan di sini ada juga pernyataan dalam Alkitab yang percaya itu harus ada perbuatan juga. Ya. Itu bagaimana Pak? Jadi hakikat iman ya. Nah kalau kita sebut kata hakikat, ini kan berarti sesuatu yang paling esensial ya. Paling mendasar, merupakan hal yang paling inti ya. Jadi kalau kita katakan hakikat iman, berarti hal yang paling inti di dalam iman itu, yang paling mendasar di dalam iman itu, yang paling esensial di dalam iman itu. Nah, iman sendiri tentu saja kalau ini kita tidak membahas terlalu banyak soal teologis ya, karena ini kan bikin pusing kepala juga barangkali ya. Nanti artinya malah membuat semakin bingung Pak. Bisa saja semakin bingung ya, karena kita harus memakai bahasa yang sedikit berbeda. Nah lebih baik kita memakai bahasa awam ya, kita semua bisa paham dengan baik. Jadi sebenarnya iman itu kan sesuatu yang begitu orang sebut kata iman saja, tidak perlu banyak baca buku dia sudah langsung ngerti. Artinya iman itu kan percaya. Ya, tetapi di dalam iman Kristen bukan sekadar kata percaya atau iman itu sendiri, tapi iman itu kepada siapa? Nah, ini harus kepada satu pribadi, tidak sembarang pribadi. Jadi kalau saya
percaya Mbak Elo itu tidak bisa saya katakan saya beriman kepada Mbak Elo, beda ya, atau sebaliknya, nggak bisa begitu. Juga orang pasangan suami istri tidak bisa juga salah satu bilang saya beriman pada suami, saya beriman, kan tidak mungkin ya. Kalau saya percaya masih bisa, karena ada perbedaan juga, ada konotatif juga di situ. Nah, kalau percaya dalam iman, ada beriman dalam pengertian Kristen itu berarti beriman kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, ya. Di mana Alkitab sudah menjelaskan siapa Yesus Kristus itu. Ya macam-macam ya, dia anak tunggal Allah. Ya ini kan istilah-istilah Alkitab ya, istilah teologis ya. Jadi bukan istilah biologis ya. Anak tunggal Allah berarti Allah itu punya istri dan dia punya anak satu-satunya. Tidak begitu. Kan kadang orang membawa ke situ. Ini karena keterbatasan bahasa manusia. Jadi itu lalu dia itu sudah ada sejak mulanya ya, di dalam dia dunia ini diciptakan, dan dia itu juru selamat, dan itu banyak istilah-istilah yang memperkenalkan siapa Yesus. Nah, kepada Yesus inilah kita beriman. Jadi hakikat yang pertama adalah iman itu adalah percaya kepada Yesus Kristus yang diceritakan oleh Alkitab itu, yang dia juga dikenal sebagai manusia yang pernah hidup selama 33 tahun di bumi Israel pada waktu itu dan melayani dan seterusnya. Ini panjang, tidak usah saya sebutkan lagi, orang juga sudah tahu ya. Yang kedua dari segi hakikat iman itu adalah bukan sekadar kita percaya kepada Yesus Kristus, tapi selesai gitu. Selesai, tapi mempercayakan diri habis seluruhnya ya. Jadi ini beda sekali dengan sekadar bilang saya percaya ya. Dan Pak, mempercayakannya itu apa saja Pak di dalamnya itu? Nah, mempercayakan diri ya. Kalau diri itu apa yang ada di dalam diri ini? Semua unsur. Jadi kalau kita berpikir percayakanlah itu kepada Tuhan, artinya kita tidak main sendiri semacam begitu ya, atau kita berbuat sesuatu seluruh hidup kita membuat keputusan untuk kehidupan kita atau pelayanan kita atau untuk orang lain demi kepentingan orang lain dan sebagainya. Itu semua kita percayakan kepada Tuhan, artinya apa yang saya mau, yang saya pikirkan dan seluruh hidup saya termasuk secara fisik. Jadi saya mau makan apa, nanti masa depan saya bagaimana, saya susah siapa yang tolong, semuanya habis, nggak ada sisa lagi. Jadi total ya Pak. Total. Ya? Tidak pilih-pilih, saya mau mempercayakan. Tidak tersisa. Saya mau mempercayakan hanya masa depan saya, atau saya mau mempercayakan pasangan hidup saya. Iya, pasangan. Kalau saya bisa percayakan semua, tapi kalau pasangan hidup biar saya saja. Saya yang urus. Jadi itu di sini mempercayakan itu total, baik pikiran, fisik, keinginan-keinginan. Gitu dengan bahasa yang lain, saya membiarkan bahwa keputusan saya itu dalam hal apapun dikoreksi oleh Tuhan. Itu kan saya sudah mempercayakan semua. Kalau Tuhan bilang tidak, walaupun saya senang, ya saya harus mengalah begitu. Jangan sampai Tuhan bilang tidak. Oh, kalau begitu dalam hal ini saya nggak percaya. Jadi saya minggir dulu. Ego kita semua yang lebih kita percayai. Yang kadang sulit Pak kita lakukan kan dalam rangka mempercayakan ini, dan itu yang memang perlu kita pahami ini. Jadi itu pada hakikatnya itu. Nah, tapi belum cukup, masih ada hakikat. Karena yang ditanya hakikat kan. Nah, yang ketiga adalah kita tahu bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, ya artinya kita ingin atau memilih sendiri untuk mau tahu kehendaknya dan mau melakukan kehendaknya. Nah, ini yang paling bahaya nih. Kalau mau iman, pikir dulu nih. Kalau saya beriman, berarti saya harus taat kepada Dia. Ingat, Yesus katakan kan, Dia pernah katakan itu. Siapa yang merupakan saudaraku, sahabatku, keluargaku, dia adalah dia yang menaati firman Tuhan. Ya firman Tuhan ya dia. Jadi berarti kalau kita beriman pada hakikatnya adalah kita sudah memilih melakukan kehendak Tuhan 100%. Seperti mempercayakan tadi. Jadi nah ini yang ternyata bisa membuka pemahaman kita yang orang lain kadang bertanya, enak sekali ya percaya selesai, nggak berat loh beban iman kita begitu ya. Kadang pemahamannya seperti itu. Jadi yang penting percaya selesai. Ternyata dua hal di belakang dari hakikat iman kita ini itu yang
memang seperti Pak Freddy sampaikan harus benar-benar dipikirkan ketika kita mengambil pilihan percaya itu tadi. Jadi hidup kita, alamat iman kita adalah Kristus. Lalu hidup kita dipercayakan kepadanya. Kehendak dan kebebasan kita diserahkan kepadanya. Dan mau mengikuti apa yang dia mau. Ini yang kadang-kadang yang ketiga ini yang kita jadi, wah kalau gitu beriman begini ya, aduh payah, tunggu dulu, timbang ulang dulu, atau bagaimana. Tapi kalau begitu timbang dan memutuskan, ya itu semua itu. Nah itu, jadi tadi kan Mbak Elo menjelaskan sedikit tentang sebagian orang percaya, kalau sudah percaya selamat lalu selesai. Pasti bahasa awamnya pasti masuk surga. Pasti masuk surga, iya benar, pasti masuk surga gitu ya. Nah ini saya mau jelaskan sedikit. Dua-tiganya itu Pak. Ini adalah bagian dari apa yang saya sudah katakan tentang jawaban saya terhadap pertanyaan hakikat itu tadi. Jadi saya kasih gambaran begini, pada waktu seseorang beriman, ya artinya dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Mungkin prosesnya panjang, bisa juga prosesnya tiba-tiba, ya. Juga melalui cara yang macam-macam, ya, kehidupan yang berbeda-beda dan melalui jalan yang berbeda-beda. Tapi akhirnya dia sampai pada satu keputusan untuk percaya. Apakah sejak dia masih kecil, atau setelah dia dewasa, atau malah sudah tua, atau sudah hampir mati. Bisa saja begitu terjadi. Nah, begitu orang percaya, Alkitab mengatakan bahwa percaya kepada Kristus akan memiliki keselamatan kekal. Ya. Jadi keselamatan kekal itu nanti baru kita rasakan itu setelah kita tidak ada lagi di dalam fisik ini. Nah, ini kan sama gambarannya seperti begini, bahwa kita itu bukan jadi begini, keselamatan itu kan berarti kita diselamatkan dari hukuman atas dosa. Ya, dosa itu bukan sekadar perbuatan salah, perkataan jahat, perkataan yang menghina atau perbuatan jahat atau pikiran-pikiran jahat. Tidak sekadar itu. Dosa itu adalah satu kondisi, satu status yang disebut sebagai hamba dosa. Jadi kalau saya sudah hamba dosa, ya saya taat kepada dosa. Nah, makanya orang selalu saja ingin berbuat dosa, ya. Jadi itu karena sebuah status. Nah, pada waktu kita percaya, kita diselamatkan, kita direbut dan keluar dari perhambaan dosa, mendapatkan status baru, bukan lagi sebagai orang berdosa, tapi orang yang benar, dibenarkan oleh Allah, oleh karena status baru itu. Jadi sama seperti kita, gambarannya misalnya kita sudah memiliki KTP baru, ya, seakan-akan begitu ya. Jadi kita bukan sekadar punya visa, kita mendapatkan visa untuk masuk ke sebuah negara yang lain. Nanti 2 minggu, 1 bulan harus pulang. Kalau 5 tahun itu harus ganti visa dan sebagainya. Tidak begitu. Juga tidak sekadar kita seperti memiliki green card, ya. Jadi kita bisa punya izin tinggal yang permanen di satu negara. Lalu kita boleh berbisnis itu selama kita bekerja berbisnis. Tapi warga negaranya tetap warga negara yang lama. Tidak sekadar itu. Jadi kita tidak punya green card, tapi kita mempunyai new identity. Jadi kita punya identitas baru sebagai warga kerjaan, citizen. Jadi kita menjadi citizen. Jadi kita punya KTP. Ya sudah. Tapi dan itu yang disebut anugerah itu. Kita itu sudah dihadiahkan. Membayar apapun, tidak melakukan apapun untuk mendapatkan. Kristus yang bayar. Karena apa? Kita untuk menebus dari perhambaan dosa, sama seperti kita digadaikan, ya. Kita menebus itu Tuhan membayarnya dengan tubuh dan darahnya, dengan nyawa. Maka kita bisa mendapatkan kembali, dan itu sudah menjadi milik Dia. Jadi kita ini loh, saya dan Belo ini semua saudara yang percaya sudah menjadi milik Tuhan. Nggak bisa diambil oleh iblis lagi, nggak bisa. Nah itu iman untuk hidup yang kekal. Nggak bisa lagi kita ganti KTP. Ya sudah di dalam itu. Nah, tetapi orang yang beriman ini, iman itu tidak punya sifat yang pasif, ya. Dia ingin keluar, dia ingin menunjukkan dirinya, ya. Nah, apakah kita mau supaya iman itu ditampakkan, atau kita mau terus menyembunyikan iman demi satu tujuan tertentu? Nah, ini masalahnya, kira-kira yang saya tangkap nih. Jadi maksud Pak Freddy bahwa iman itu tidak boleh hanya diam, begitu Pak. Tentunya kalau dia sudah percaya, dia menyadari betul bahwa itu adalah keselamatan, itu adalah anugerah. Jadi harus ada
perubahan yang dilihat tadi ya Pak, karena esensi yang kedua tiga tadi akibat dari penyerahan total dan juga mau untuk melakukan firman, itu berarti harusnya ada perubahan. Yang kita tahu kadang juga Pak, orang belum paham ini, apa sih perubahan seperti apa sih yang seharusnya itu ada. Apakah hanya yang dilihat secara fisik, misal meskipun ini tidak salah, sama sekali tidak salah. Misalnya memakai simbol-simbol kekristenan kita, kemudian kita melakukan ritual agama yang memang di situ harus dilakukan. Misalnya kita beribadah setiap minggu, kita melakukan puasa untuk hari-hari atau hal-hal tertentu, memang tidak salah. Tetapi kadang berhenti di situ juga Pak. Perubahannya kita merasa itu sudah cukup. Nah, ini perubahan yang sebenarnya juga itu harusnya yang seperti apa sih Pak? Perubahan seperti apa Pak? Ya, dari iman yang aktif tadi, begitu. Ya, jadi saya sambung sedikit dari yang tadi bahwa jadi iman itu sebenarnya iman itu kan tidak mau diam dia. Kenapa kita beriman kepada Kristus? Kristus nggak mau diam. Nggak ada itu. Karena jadi, kita kepada Allah yang hidup ya Pak. Iya, Allah hidup kepada Kristus. Pencipta loh. Ya, Yesus Kristus. Semua diciptakan di dalam Dia. Ya, Dia itu terang manusia. Dia di dalam Dia ada hidup, kata Yohanes ya. Jadi iman itu sendiri tidak mungkin mau diam. Tapi mengapa iman itu tidak ditunjukkan? Ya, kitalah yang mematikannya, atau kita sendiri mematikan dalam arti membuat tidak berdaya. Ya, membuat tidak iman itu ada usaha gitu. Ya, dibungkus, disembunyikan. Cukup saya yang tahu. Disembunyikan cukup. Yang penting kan saya sudah selamat. Itu kan pikiran orang toh. Dan yang penting saya dan Tuhan tahu. Tuhan tahu kok, saya percaya. Selesai. Nah, sekarang kita mengertinya begini sekarang, ya. Kalau iman itu selesai pada waktu kita percaya, berarti kita sudah punya citizen dari kerajaan surga, kewarganegaraan. Kenapa Tuhan tidak langsung setiap orang yang percaya? Ya sudah, sekarang juga kamu sudah percaya. Syukur, saya bergembira. Kristus bergembira, kamu sudah percaya, kamu selamat. Ayo pulang ke surga. Langsung diambil mati. Gitu ya Pak. Mati. Langsung mati, sudah cukup toh. Kan sudah yang penting kan percaya saja gitu ya. Sudah. Nah, tapi maukah? Saya nggak mau. Kenapa Tuhan membiarkan gitu? Kita tetap di dunia masih mau hidup. Nah, tapi Tuhan masih mau memberikan kepada kita hidup supaya iman itu dapat dibaca, dirasakan, dilihat oleh orang lain. Karena itu sebenarnya, karena iman itu adalah kita sudah menunjukkan, menampakkan diri di dalam satu kerajaan yang baru, yaitu kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus itu. Dan itu harus dinampakkan ke dalam dunia ini supaya orang kenal kerajaan Allah itu yang dipimpin oleh Kristus. Nah, untuk itu kita masih diberi umur panjang ya sampai tua. Nah, tujuannya apa? Bukan untuk menyembunyikan iman itu. Dan bukan untuk memegang terus keselamatan itu supaya tidak hilang. Untuk diri sendiri gitu, sudah selesai ya. Jadi kalau Yakobus katakan iman itu kalau tanpa perbuatan itu mati, artinya iman itu keselamatan hilang. Bukan, keselamatan tidak hilang, tapi orang egois yang akan berpikir yang penting sudah selamat yang sisanya gitu. Saya masih diberikan hidup untuk senang-senang, tidak usah buat berbaik. Ya, itu Yakobus kasih contoh itu tadi yang tadi dibacakan itu. Kamu tidak menolong orang, itu di mana imanmu? Kan dipertanyakan. Jadi iman itu bukan teori saja gitu. Iya. Nah, sekarang tadi pertanyaan yang kedua itu adalah perubahan semacam apa? Nah, saya sebagai seorang yang bekerja di bidang komunikasi tentu saya tuh memahami sesuatu dan juga ini didasarkan komunikasi Kristen tentu saja didasarkan pada Alkitab ya. Jadi perubahan itu selalu terjadi dimulai dari pikiran. Jadi memang kita bisa dipaksa untuk perbuatan duluan ya. Kalau kita sudah dipaksa perbuatan duluan untuk melakukan karena kita tidak bisa punya pilihan, ya bisa saja dalam proses nanti pikiran kita juga akan berubah ya. Pada suatu saat akan begitu. Tapi pada dasarnya tidak ada perubahan yang asli yang sebenarnya kalau tidak dimulai dari pikiran kita. Artinya pola pikir kita, cara berpikir kita, atau istilah yang paling keren orang sebut itu mindset kita.
Jadi perubahan itu harus kita tahu pertama, betulkah saya sudah memiliki perubahan? Yaitu bagaimana mindset saya di dalam hal berpikir. Saya pernah melihat ada orang yang punya berbagai karunia, sehingga dia punya berbagai bahasa ya. Mantap sekali bahasanya itu. Jadi dia ini sudahlah tiru saja jauh. Kita ini ya Pak Elo terutama, kalau saya kurang, yaitu kita sama-sama paham bahasa Indonesia toh. Kalau kita waktu berbicara bahasa Indonesia kan mindset kita bahasa Indonesia. Ya mindset Indonesia, orang Indonesia, budaya Indonesia, konteks Indonesia, ya lingkungan Indonesia, semuanya Indonesia. Tapi begitu Mbak Elo pulang ya, bicara dengan suami, dengan keluarga, dalam bahasa Jawa, semuanya berubah, rasanya juga berubah ya. Satu kata dalam Indonesia, dalam bahasa Jawa bisa beberapa kata dengan rasa yang beda-beda ya. Gerak yang berbeda-beda, sudah bahasanya sudah beda-beda. Langsung, tidak pakai tunggu pikir. Tunggu ya, saya atur dulu. Saya mau pindah dulu bahasa Jawa gitu. Ya. Seperti diprogramkan dulu, otomatis. Semacam begitu. Jadi, ini salah satu contoh bahwa begitu kita menjadi orang beriman, dengan belajar firman Tuhan, tentu saja harus dengan begitu, maka pola pikir kita berubah. Otomatis berubah. Jadi sebenarnya sudah berubah. Sebenarnya sudah berubah, walaupun perubahannya itu kadang-kadang perlahan-lahan. Karena begini, kita besok ada satu peristiwa, ada satu pengalaman, kita dapat pengertian baru. Oh, gini ya, cara berpikir harus gini. Tidak bisa pura-pura ya Pak ya? Gak bisa pura-pura, jadi ya kalau iman yang berpura-pura itu bukan iman namanya. Iman tidak pernah berpura-pura. Karena itu dia mau menonjol, mau transparan dia. Jadi otomatis keluar memang gitu ya Pak ya? Dia mau keluar. Yang repot kita ini yang mau tahan itu. Kita yang mau tahan, jaga iman itu. Makanya, kalau kamu nggak tahan-tahan terus, ya imanmu mati. Itu yang sebenarnya bukan soal keselamatan yang dikatakan Yakobus di situ, tapi soal kita dengan sengaja membuat iman kita itu terkungkung, dikerangkeng, seperti begitu. Iman kita kerangkeng dia. Bukan karena kita tidak selamat, bukan karena kita takut kehilangan juga, gitu ya. Tapi karena memang kita yang mau begitu, karena ada kepentingan. Kalau saya berbuat dosa lagi, lebih enak rasanya. Daripada kalau saya beriman lalu dilarang berbuat dosa, nggak enak. Apalagi itu kalau mau dapat uang misalnya. Nah, ini masalah-masalah ini. Atau mau dapat pasangan hidup misalnya. Atau mau dapat hal-hal yang indah. Untuk kenyamanan kita. Kenyamanan kita, kepuasan kita, dan seterusnya. Nah, jadi satu pola pikir ya, perubahan semacam apa. Yang kedua, jangan lupa perkataan. Nah, kalau pola pikir sudah benar, dia akan mempengaruhi kita. Kamu harus keluarkan diksi apa. Dan kata itu juga apa. otomatis ya Pak. Ya, otomatis kita tahu yang benar. Tapi kita juga masih bisa punya kebebasan untuk tidak mau bicara yang benar. Mengeluarkannya. Yang benar kita simpan. Kita mau katakan yang tidak benar. Yang lembut, yang sopan kita simpan. Kita mau katakan yang kasar supaya kita puas. Apalagi kalau saya jengkel dia. Ya saya keluarkan kata-kata yang kasar ya karena saya tidak suka dia. Nah ini kan kita juga masih diberi kebebasan untuk memilih. Tetapi kalau kita sudah punya pola pikir, mindset orang beriman, ya sebetulnya kebenaran itu sudah ada. Seharusnya pakai ini loh. Kita tidak bisa menipu diri. Apapun yang kita buat, selalu masih ada waktu di pikiran kita untuk mempertimbangkan. Ya. Apa saja, mau minum air saja kita mesti tahu ini air apa, aqua atau apa. Selalu ada waktu. Mau pakai baju saja, buka lemari pagi-pagi, yang mana ya, yang cocok ya. Ini saya tadi mau syuting pakai kaos apa ya. Tidak ada. Hal-hal kecil pun selalu ada. Jadi tadi sudah, dan di situ sudah ada disoroti. Jadi kalau kita lihat yang terbuka besar atau yang leher ini, kita sudah kalau yang terbuka besar nanti gimana ya. Kita selalu ada waktu. Jadi mindset itu sudah mengatur kita untuk ini terbuka. Tapi kamu punya kebebasan, tapi ini kebenarannya. Jadi iman katakan bahwa ini yang benar. Melalui firman Tuhan mau ikut apa enggak? Tapi kalau kita beriman kepada Kristus, yang ini yang benar, ini yang harus dilakukan. Perkataan. Jadi kita katakan apa ya? Kepada siapa kita katakan apa? Pada waktu apa? Pada waktu mana kita katakan apa? Ya untuk apa kita katakan pakai kata-kata itu. Semua itu perkataan itu. Tapi juga sikap. Sikap ini perkataan, sikap. Nah, sikap ini kadang-kadang tanpa kata.
ya toh, bisa bersamaan dengan perkataan kita, tapi kadang-kadang bersamaan, tapi kata-kata kita itu mengandung motif yang tidak benar, tapi sikap kita masih sopan, ya toh, masih bagus, masih memoles, masih bisa bermain sandiwara. Kita punya karakter kedua, ya. Hidup ini seakan-akan selalu ada dua karakter asli dan karakter yang tidak asli, karakter drama, kayak main drama toh, digunakan pada waktu mana, ya. Kalau kita ikut karakter asli orang beriman, ya, yang sudah punya mindset yang baru, ya kita sudah tahu harusnya begini. Tapi kenapa saya tidak begitu? Karena itu pilihan saya. Jadi sikap. Nah, sikap ini kadang-kadang tanpa kata, tapi orang bisa rasakan, ya. Misalnya, ya, saya datang kepada Mbak Elo, saya bisa rasa Mbak Elo ini senang terima saya apa enggak. Saya bisa rasa Mbak Elo tidak katakan apa-apa. Tulus atau sekedar basa-basi menerimanya. Kadang-kadang tidak ada kata-kata yang keluar, tapi mungkin dari senyum bisa saya baca sesuatu, ya. Mbak Elo senyum, bisa saja saya bisa membaca ini senyum menerima atau senyum menolak. Jadi sikap adalah sesuatu yang memang menggambarkan apa adanya yang bisa dibaca orang, cuma kita nggak sadar. Kadang justru orang lain yang lebih peka, ya Pak. Orang lain kita kadang nggak peka kalau kita ini pura-pura gitu, ya. Kita tidak peka, sebenarnya bukan karena kita tidak peka. Kita memang kita bersengaja begitu. Tapi juga kadang-kadang ada yang kita tidak sengaja tapi orang lihat. Nah, yang tidak sengaja itu biasanya asli. Karena asli juga cari jalan keluar. Yang mau menunjukkan dirinya, mau menunjukkan diri, yang asli mungkin. Nah, kita kan tidak bisa kontrol 100% kan diri kita. Enggak, nanti setelah itu kita menyesal. Tetapi awalnya kita tidak bisa kontrol. Nah, orang lain tahu itu. Jadi, bagaimana punya sikap harus kalau dari dalam memang sudah sesuai dengan kadar iman, sesuai dengan pola pikir iman, ya dengan sendirinya yang baik yang keluar. Dan sebesar apa kebenaran yang kita tahu. Iya, betul, betul. Iya. Jadi itu juga proses memang. Jadi sebetulnya kedewasaan itu bisa kita ukur dari sikap loh. Bisa kita ukur dari sikap, bukan ukur dari saya punya titel Master of Art berbahasa gitu. Bahkan zaman sekarang apalagi karena pendidikan yang semakin atau di era digitalisasi yang semakin bertumbuh, jadi orang bahasanya memang semakin bagus. Bahasa bagus, itu tidak penampilan selalu, bagus, betul, itu tidak selalu menjamin itu tidak menjamin, tapi sikap itu orang bisa rasakan. Jadi bisa saja saya orang yang dipandang terhormat, misalnya misalnya saja saya dipandang terhormat, tapi sikap saya bisa katakan bahwa dia itu sebenarnya tidak pantas. Atau ketika Bapak mengeluarkan kata-kata terhormat kok begini. Itu bisa saja. Kadang-kadang tidak keluarkan kata-kata pun, ya itu saya katakan tadi, senyum saya atau wajah saya juga bercerita tentang siapa saya sebenarnya. Bisa itu gestur saya, semua cara saya itu, ya saya tidak akan mampu mengontrol segala-galanya, ya. Dan yang terakhir, sikap, ya, tadi pola pikir, perkataan, sikap, yang terakhir itu perbuatan yang positif. Perbuatan apa yang kita buat. Nah, ini juga harus ingat, apa yang kita buat ini bisa lahir dari semua yang sudah benar dari pikiran, sikap, tapi bisa juga perbuatan ini adalah sebuah acting. Seperti seorang aktor, aktris, aktor, pemain film, kita seorang bintang, yang kita memakai karakter palsu, karakter yang dibuat demi film itu, demi sandiwara itu. Saya menjadi orang apa, Jadi saya bisa kelihatan sangat lembut, penuh kasih, tapi itu adalah karakter artifisial. Dan itu pasti tidak bertahan, ya Pak, ya. Memang hanya pada satu setelah selesai main film sudah dibayar, selesai juga karakter itu dibuang. Dia harus kembali pada karakternya sendiri, karakter aslinya sendiri. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang beriman, bukan karena buah dari iman, tapi karena dia mau menahan iman itu jangan berbuah. Jadi ada dalam perbuatan ini pun. Kita sendiri harus hati-hati, ya Pak. Jangan sampai karena menuruti kepuasan diri kita yang seakan-akan menunjukkan iman tadi, tapi sebenarnya itu kita sedang menyembunyikan iman kita. Jadi memang kita bisa saja mencoba mendemonstrasikan sebuah perbuatan yang sebetulnya bukan hasil iman. Tapi mendemonstrasikan sebuah perbuatan
sebagai hasil dari kepentingan kita. Ada motivasi kita tersendiri. Bisa. Munafik itu semua orang bisa kok. Tinggal dia mau apa tidak. Memilih itu atau tidak. Mengembangkan atau tidak. Kalau saya sudah biasa bohong, saya akan terus mengembangkan bohong. Dan kita nyaman saja. Nyaman-nyaman aja. Ya, apalagi kalau hati nurani sudah mulai menumpul, sudah memudar cahayanya. Ya, ini mindsetnya juga sudah berantakan ya, sudah rapuh ya. Sudah rapuh ya, akhirnya iman yang akan dikerangkeng lagi. Ya. Jadi itu ya Pak, perubahan yang dimaksud sebenarnya bukan hanya secara simbolis, bukan hanya secara kata-kata rohani yang kita keluarkan atau ritual-ritual keagamaan yang dilakukan, walaupun itu memang penting juga, tetapi pola pikir, perkataan, sikap, dan perbuatan kita itu yang paling penting orang bisa rasakan, orang bisa melihat dan berdampak ya Pak ya. Nah, tadi Pak Freddy juga menyampaikan jangan disimpan gitu ya. Tapi ada kalanya orang ketika mengalami hal-hal tertentu atau ketika ada Pak, gelombang naik turunnya kehidupan ini, sehingga membuat iman yang tadinya sudah hidup, dia sudah mulai mengaktifkannya atau menghidupinya, tetapi karena satu hal yang entah itu tadi pergumulan atau keegoannya yang terus juga bersaing ini dengan keinginannya untuk melakukan kebenaran, akhirnya iman itu lambat laun bisa mati, bahkan bisa hampa. Nah itu komitmen apa Pak, atau hal apa yang bisa menolong kita terus supaya kita sadar terus, bisa menurunkan ego kita terus, menurunkan motivasi yang memang tidak benar sesuai firman Tuhan itu, agar iman kita terus hidup gitu. Ya, sebenarnya Mbak Elo sudah memakai satu kata komitmen itu tadi. Tapi sebelum saya ke situ, saya tadi Mbak Elo sedikit menyebut kata-kata misalnya simbol, ya, apalagi itu ritual. Ya. Tapi Mbak Elo sudah jelaskan juga ya bahwa meskipun itu baik. Nah, jadi begini, semua itu harus dijalani ya. Jadi simbol itu kan sebenarnya selalu fungsinya adalah membungkus pesan. Jadi kalau kita melihat simbol ya, kalau kita lihat gelas ini kan kita mengerti apa makna di dalam gelas ini. Ya, ini tempat untuk minum ya. Kalau sekarang bisa saja promosi radio Askara. Jadi ada banyak nih. Gitu ya. Putih, mengapa putih ya? Ya, kami ini dengan murni. Mengapa dengan murni? Mbak Elo mungkin kan ini pink ya? Ya, mungkin pink ya. Karena perempuan. Ya juga ada semua ada arti ya. Warna itu kan juga simbol ya. Tulisan simbol, huruf simbol, gelas itu sendiri simbol ya. Ya, simbol itu penting karena simbol itu membawa makna, membawa pesan ya. Jadi kita menghayati simbol itu. Artinya kita menghayati makna. Kalau ada pesan-pesan iman di situ, pesan-pesan Kristus di situ. Ya, itu sama seperti kita lihat gambar Tuhan Yesus ya. Kan Yesus tidak ada foto sebenarnya ya. Tapi itu dilukiskan berdasarkan coba memahami semua perbuatan, sikap, pikiran Yesus semua. Lalu coba dia gambarkan ini seperti apa wajahnya ini ya. Ya, tepat atau tidak kita kan tidak tahu. Tetapi paling tidak itu sudah jadi satu simbol yang membuat kita ini. Jadi itu semua penting. Ritual, penting ya, Pak, ya? Ritual itu penting karena kita sudah Tuhan kan hadir di mana-mana, di acara apa saja. Nggak bisa. Disusun liturginya dengan bagus. Semua itu kalau dihayati bagus. Kalau tidak dihayati, nah iman mengajarkan kita supaya dimanapun kalau itu dalam ritual kita hayati dengan positif. Nggak perlu tiap minggu ke gereja kok, yang penting percaya. Tapi gitu. Jangan pikir bahwa iman yang benar hanya ada di dalam seremonial, liturgik dan simbol, dan dari situ ya. Jadi Tuhan kan tidak tinggal di dalam simbol-simbol itu. Tuhan tidak hanya tinggal di rumah, di gedung gereja, dia ada juga di kamar tidur kita, seperti itu. Nah, sekarang sampai kepada soal apa yang dikatakan itu tadi. Apa tadi? Komitmen kita untuk supaya tidak lambat laun mati atau mati hidup seperti listrik gitu, Pak. Mati hidup. Iya. Jadi begini, kalau kita sudah mengerti komitmen itu kan begini ya. Misalnya kata committed artinya saya itu terikat ya. Jadi saya kalau saya committed kepada sesuatu, kepada Kristus, berarti saya mengikatkan diri saya kepada Kristus. Itu inisiatif saya ya. Jadi komitmen kita artinya bahwa inisiatif kita, keputusan kita untuk
mengikatkan diri kita kepada siapa yang kita imani, kepada Kristus. Jadi itu committed. Jadi kalau Kristus sudah punya rencana, ya, kamu aku selamatkan, tapi sekarang kamu masih harus hidup di bumi ini karena aku punya tujuan. Nah, kita sudah ngerti kan tujuan apa? Supaya kita bersaksi, supaya kita melakukan kebenaran, melakukan kebaikan supaya orang lihat. Nah, committed kan berarti bahwa saya ambil keputusan dan tidak mau berubah lagi dalam situasi apapun, dimanapun, kapanpun, saya akan taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Ya, jadi hidup saya untuk Dia. Ini komitmen. Jadi komitmen ini yang seringkali bisa lemah. Nah, kalau kita ingin iman kita tidak menjadi hampa, jangan melemah gitu ya, Pak. Ya, jangan melemahkan komitmenmu sendiri. Nah, ini persoalan komitmen. Ini salah satu sasaran di mana iblis akan selalu ingin melemahkan komitmen kita. Dengan ego kita, dengan keinginan kita tadi. Ya, jadi ini sekarang Mbak Elo tanya bagaimana supaya komitmen ini jangan melemah. Ya, saya tuh selalu pakai ini ya, apapun juga yang terjadi dalam diri kita, tidak bisa kita katakan bahwa itu karena saya terdesak loh, itu karena saya tertekan loh, itu karena saya sudah terjebak, mau bikin apa lagi, saya tidak ada pilihan. Enggak, kita selalu sadar apa yang kita buat. Jadi kalau kita tidak komitmen, itu juga pilihan kita. Kalau saya memilih bersandiwara, itu juga komitmen saya, itu pilihan saya. Jadi kalau kita tidak ingin supaya iman kita hampa dan mati, artinya tidak bisa dilihat orang yang seakan-akan tidak aktif, ya, itu sebenarnya karena kita dengan sengaja membuatnya begitu. Membuatnya mati. Itu sebenarnya, itu yang diingatkan oleh Yakobus. Jadi kita bisa membuat iman kita nih mati dalam tanda kutip itu. Tapi bukan menghilangkan keselamatan. Kita tidak mau menghilangkan keselamatan itu. Dan itu tidak tergoyahkan. Tapi kita bisa membuat itu. Jadi apa yang harus dibuat? Ya, kuatkanlah komitmenmu. Itu selalu perbaharui komitmen. Satu saat memang kita bisa melemah. Satu saat ya. Karena kita punya apa? Kita punya karakter sendiri secara pribadi. Sisi manusia. Itu banyak sekali. Karakter kita ini kan, orang yang dewasa secara iman adalah orang yang mampu memanage karakternya. Ketika yang mulai dia pimpin karakternya sendiri ya. Jangan apa itu. Sekarang kalau kita mampu nggak kita itu memimpin orang lain? Sebenarnya nomor satu, mampukah kita memimpin diri kita sendiri? Kita bisa katakan bahwa nggak boleh buat itu loh. Lebih baik saya waktu memimpin satu lembaga, saya buat peraturan untuk mencegah diri saya sendiri supaya jangan sampai saya terjebak atau saya tergiur oleh hal-hal yang negatif. Saya harus membuat peraturan. Saya sendiri yang membuat peraturan untuk jaga diri saya sendiri ya. Contoh saja, saya tidak boleh menggunakan uang untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk strategi lebih dari 20 juta misalnya. Itu saya yang tentukan sendiri. Kalau lebih dari itu harus disetujui oleh anggota pembinaan yang lain. Itu saya yang membuat. Dan itu pilihan Bapak. Itu pilihan saya yang buat dan saya tidak mau melanggar. Ini committed. Ini komitmen namanya. Nah, kalau kita tidak buat itu, bahaya saya misalnya, saya punya kuasa kan, punya kuasa besar. Siapa yang mau ini? Tidak ada orang lain, tidak bisa orang lain. Orang hanya bisa nonton saja. Harus saya harus datang jam berapa, pulang jam berapa. Saya yang membuat sendiri. Jangan kalau bagaimana nanti saya datang pergi pulang seenaknya, saya pergi ke urusan yang lain, saya punya kepentingan yang lain. Jadi apa saja yang kita buat, ini kan sebetulnya ada kita bicara tentang perbuatan kan, sikap kita dan perbuatan itu semua pilihan kita. Ya, kadang-kadang kita tuh menderita dengan satu hal dari luar ya, situasi dari luar yang membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Sekarang kalau kita mau bicara tentang iman kepada Kristus, kita harus ambil keputusan. Apakah sikap saya yang harus diusuk, sikap yang menolak, tidak suka, terus lama-lama kita tidak suka orang itu, lalu saya tidak bisa mengubah dia. Maka apa yang saya bisa ubah? Ya diri saya, sikap saya. Itu dibutuhkan komitmen itu tadi. Kan saya sudah tahu benar yang mana salah saya. Komitmen melakukan yang benar, bukan komitmen melakukan yang tidak benar supaya saya merasa nyaman. Bukan begitu. Jadi itu yang menurut saya. Nah, disitulah dalam situasi semacam itu, iman itu
hidup. Dia terus hidup. Dan dia akan terus. Semakin iman hidup, semakin iman itu memampukan kita untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Semakin dewasa, kita semakin ringan untuk melakukan hal yang benar. Sebenarnya ya Pak Sebenarnya ya. Jadi itu. tidak ada alasan bahwa melakukan yang benar itu berat. Melakukan yang benar itu penuh pengorbanan. Akhirnya kita tidak merasakan itu ketika kita memilih untuk memang mau melakukannya. Gitu. Nilai daripada pengorbanan dan beratnya tantangan itu tidak hilang. Saat dia tetap sama. Tetapi kita punya kemampuan yang makin lama makin kuat, makin mampu, makin dewasa itu tadi. Ya, untuk bisa untuk menghalanginya. Tidak menggunakan alasan berat itu untuk sudah Tuhan tidak mampu. Tidak seperti kan itu. sebenarnya kita tuh meremehkan Tuhan ya. Kalau kita selalu melihat bahwa tantangan dari luar itu lebih berat sehingga Tuhan tidak mampu. Ya, padahal iman itu kan kita bersandar kepada Tuhan. Mestinya mampu, artinya mampu. Tapi kalau kita ternyata tidak mampu, apa yang penyebab? Ya kita sendiri yang memilih. Dan meremehkan Tuhan. Meremehkan Tuhan, saya katakan begitu. Mungkin kita tidak berdoa, tapi bilang saya sudah berdoa setengah mati, Tuhan tidak jawab. Atau mungkin Tuhan belum mau jawab, oleh karena Tuhan bilang, ya yang kamu pikirkan itu masih salah. Saya tidak berusaha untuk mengerti, tapi justru saya menyalahkan Tuhan, atau saya menyalahkan orang lain. Saya selalu benar. Nah itu juga pilihan saya kan, ikuti emosi ya, maka kita harus pimpin pikiran kita, pimpin jiwa kita, pimpin perasaan kita ya, emosi kita harus kita manage dengan kebenaran itu ya. Jadi jangan kita dipimpin oleh emosi kita yang manusiawi ini, atau dipimpin oleh situasi-situasi yang lain, tapi dipimpin oleh iman itu sendiri. Iman itu pun kaya loh, penuh, karena iman itu kepada Kristus, berarti segala kekayaan Kristus ada di situ. Kekayaan kerajaan surga, kekayaan Allah Bapa ada di situ semua ini. Hanya kita yang terus perlu menggalinya dan memahaminya itu. Jangan iman itu selesai di situ. Ya sudah, iman tidak bisa bertumbuh kan? Kita yang tutup. Nah itu yang dimaksudkan oleh Yakobus menurut saya. Jadi itu tadi ya, komitmen itu sangat penting. Komitmen yang mana? Tapi komitmen untuk sekarang kita tahu bahwa itu komitmen yang benar sesuai dengan yang ada dalam kebenaran yang firman Tuhan kita tahu. Oke Pak, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, silakan Bapak bisa menyampaikan pesan, menyampaikan penguatan lagi untuk pemirsa bincang kita. Silakan Pak. Baik, menurut saya ya, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita keselamatan, ya, karena iman kepada Kristus. Dan sebenarnya orang yang beriman kepada Kristus tidak ingin diam. Dia pasti ingin selalu ada dorongan untuk menceritakan atau menyaksikan tentang Kristus, yaitu kebenaran di dalam Kristus tentunya, dan semua sifat-sifat Kristus, sehingga Kristus itu menjadi dikenal oleh siapa saja. Ya, sebenarnya itu ada. Jadi itulah inti dari iman, bukan saja yang penting sudah senang-senang menerima Kristus dan sudah diselamatkan, tetapi juga saya ingin dengan senang hati pula untuk mengabarkan hal itu kepada dunia melalui cara saya berpikir, melalui perkataan saya, melalui sikap saya, melalui seluruh perbuatan saya. Nah, jangan saya mematikan itu. Nah, jadi sebetulnya kita juga bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita kebebasan memilih. Karena dengan kebebasan memilih, maka pilihan kita itu jadi murni. Atau sebaliknya, kalau dengan kebebasan memilih, kita tidak memilih yang benar, maka kita menjadi orang yang sebetulnya tidak dapat disenangi, baik oleh Tuhan maupun oleh sesama. Jadi, gunakanlah kebebasan itu, gunakanlah akal sehat yang telah diterangi oleh karena iman itu, gunakan itu, dan juga pegang janji, atau tadi disebut komitmen. Committed untuk melakukan apapun yang benar dan di mana saja selama hidup ini, supaya iman ini itu bertumbuh. Saya pikir begitu saja, karena kalau iman bertumbuh, ya pasti makin jelaslah Yesus di dalam hidup kita, dan itulah bukti dari iman. Begitu aja. Oke, terima kasih banyak Pak Freddy untuk pemahaman yang lebih dalam lagi hari ini tentang hakikat iman kita sebagai orang percaya. Jadi jangan hanya percaya saja selesai, tetapi tunjukkan imanmu itu yang bisa memberkati orang lain. Terima kasih banyak Pak Freddy. Sama-sama. Dan terima kasih sahabat bincang kita. Perbincangan kita hari ini usai sampai di sini, tapi jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di episode yang lain dengan topik yang tentu saja berbeda. Semoga hari ini bisa memberkati Anda apa yang sudah kita bahas, dan saya Elo juga Pendeta Fredrik Makitan mohon pamit dulu. Kita akan berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.